Halo semuanya, balik lagi bersama gue di channel Revo Gilang. Jadi, gue hari ini pengen ngebahas terkait tipe-tipe trader. Jadi udah ada salah satu temen gue yang nanya terkait tipe-tipe trader. Jadi sebenarnya ini pernah gue mention sedikit sih sebenarnya di video-video gue sebelumnya. Gue lupa video yang mana terkait tipe-tipe trader, bahwa tipe trader itu pada dasarnya beda-beda sih, tiap orang mengelompokkannya beda-beda. Cuma dalam hal ini gue kira-kira membaginya setidaknya ada 4 lah. Yang pertama yaitu scalper, yang kedua one day trading atau day trade, yang ketiga swing trade, yang keempat adalah position trade. Jadi bedanya apa sih? Perbedaan signifikannya seperti apa? Lalu gue akan bedakan dari beberapa kategori, gue akan kelompokkan bedanya apa aja. Dan sebelum lanjut, introin. Oke, balik lagi. Jadi langsung aja kita masuk ke trading atau tipe-tipe trader ini. Jadi ya pada dasarnya kita harus tahu dulu ya, pada dasarnya kita bedain dulu trader sama investor. Trader itu time horizonnya lebih pendek dibandingkan investor. Dan juga kalau trader itu umumnya pakai analisa teknikal, sedangkan investor itu pakai analisa fundamental. Itu perbedaan signifikannya. Namun kalau misalkan kita mau lebih dalam lagi, sebenarnya bukan berarti seorang gua misalkan ya, atau nasabah, atau ya pemegang saham gitu ya, bukan berarti tidak boleh mengcombine kedua analisa ini. Misalkan gua combine fundamental dan teknikal, bukan berarti tidak boleh atau tidak bisa demikian. Bisa-bisa aja, cuma kita seperet, kita pisahkan. Core-nya adalah inti analisanya itu, kalau investor itu analisanya fundamental, sedangkan analisa teknikal itu untuk trading. Tapi untuk lebih lanjut sebenarnya kita bisa combine, khususnya kayak misalkan kita memilih saham-saham blue chip di harga atau di best price kita gitu ya, itu kita bisa pakai analisa teknikal untuk menentukan harga yang cukup tepat gitu, yang cukup low, yang cukup lembah gitu ya, paling cukup yang bawah, relatif bawah gitu, relatif support, supaya bisa langsung segera mantul dan spare antara buy dan sell kita di 5 tahun atau lebih dari, atau 10 tahun gitu ya, 8 tahun kemudian itu bisa lebih besar. Jadi analisa teknikal itu untuk lebih ke arah momentum, lebih presisinya seperti apa. Oke. Jadi balik lagi tadi, gue ke distract, balik lagi ke tipe-tipe trader. Yang pertama tadi gue sebut adalah scalping. Oke. Scalping ini ada yang ngomong scalper, orangnya ini scalper, perilakunya dia adalah scalping. Ada juga yang ngomong fast trading, ada yang ngomong copet-copet gitu ya, copet lah gitu, nyopet, karena kan cuma ngambil keuntungan sekian rupiah, sekian persen langsung cabut. Oke, pada dasarnya gue ingin menyederhanakan lah, scalping itu atau fast trader ini adalah orang-orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan secepat mungkin di waktu sesingkat-singkatnya. Nah, oke. Umumnya kalau kita lihat dari segi pemilihan sahamnya itu biasanya saham-saham gorengan yang dipilih. Saham-saham gorengan itu maksudnya adalah saham-saham yang cenderung market capitalnya rendah, cenderung fundamentalnya tidak sebagus blue chip. Dia bisa jadi bagus, bisa jadi sedang-sedang aja, nggak spesial, bisa jadi malah buruk. Itu kalau gorengan tuh kayak gitu. Dan kemudian pas mantul di support, kemudian juga pas ada news yang mendukung saham ini untuk naik. Itu ciri-ciri saham gorengan, saham yang gampang. Dan biasanya ini umumnya juga saham gorengan tuh harganya murah-murah. Itu ciri paling gampang langsung didetek. Sahamnya biasanya kayak cuma di bawah 100 atau cuma ratusan lah, kayak gitu lah. Jarang saham gorengan yang di atas 1000, itu jarang. Biasanya yang digoreng-goreng itu saham-saham ratusan atau bahkan di bawah 100, berapa puluh, 60, 70, 80 itu yang biasa digoreng. Jadi dari segi pemilihan sahamnya umumnya tuh saham-saham gorengan. Kemudian dari segi money management untuk cut loss-nya itu umumnya orang-orang yang
melakukan scalping ini orang-orang yang harus menggunakan cut loss. Itu wajib banget menggunakan cut loss, nggak bisa enggak. Karena kenapa? Karena volatilitasnya yang begitu tinggi, dia sangat fluktuatif sekali gerakannya, naik turunnya sangat cepat sekali, sehingga sangat diperlukan dan harus menggunakan cut loss, nggak bisa enggak. Karena bisa jadi kayak kondisi-kondisi yang dia misalkan plus 16%, plus 17%, tiba-tiba langsung ngedrop plus 10%, itu kan langsung range-nya langsung kurangin, langsung dari 16 ke 10, itu kan langsung berkurang 6%. Bisa jadi bahkan langsung dari hijau, yang awalnya hijau, sahamnya pembukaan hijau, terus tiba-tiba sesi kedua misalkan gitu ya, langsung drop, langsung merah. Itu bisa banget ya kayak gitu. Kalau saham-saham goreng itu sangat mungkin yang kayak gitu. Begitupun sebaliknya, dari merah banget tiba-tiba jadi hijau banget, itu sangat mungkin banget kalau gorengan, sehingga cut loss sangat diperlukan. Kalau enggak, wassalam lah, udah nggak jelas, udah aneh, udah nggak bisa tolerir, harus cut loss. Untuk segi taking profitnya atau TP-nya, ini pada dasarnya kembali ke orangnya masing-masing ya. Ada yang prefer untuk benar-benar copet banget, nyopet kayak gini, logikanya, analoginya gini. Kita kalau nyopet kan nggak mungkin kita nyopet TV sekian puluh inch kan, nggak mungkin. TV 40-50 inch nggak mungkin kan. Kita nyopet kan pasti dikit-dikit kan, yang kecil, bukan dikit-dikit, yang kecil-kecil kan yang kita copet. Contoh kalau kita dulu SD, kita nyopet tuh pulpen. Kita kalau misalkan waktu kecil juga ngambil uang koinan atau uang 1000-2000 gitulah, kira-kira kayak gitu. Kita nyopet tuh pasti yang kecil-kecil. Kalau gede udah bukan nyopet, emang udah niatan lah gitu ya. Nah, maksudnya kalau yang orang scalper ini, kalau yang gua temuin ya rata-rata itu dia nyopet bener-bener nyopet dikit-dikit doang, kayak 2% sampai 4% itu mentok. 4% tuh udah keluar dari market. Jadi cuma masuk, tunggu sekian lama, itu paling 2-4% udah cabut. Bahkan ada yang kayak cuma 1% atau bahkan 0,9-0,8% udah cabut, karena dia mungkin nggak terbiasa dengan scalping atau takut lah gitu kan. Psikologi orang masih beda ya, money managementnya juga beda-beda. Tapi ada juga yang memang kalau dia memang sudah sudah secara secara kepribadian gitu ya, secara personality-nya memang nyaman untuk trading, untuk scalping, dan bisa untuk melihat pergerakan distribusi kayak volume bid offer, distribusi dari bandar dan lain-lain. Orang-orang kayak gini dia mampu untuk mendeteksi sedetil itu, dan dia bisa sampai nahan. Jadi kalau misalkan tadi nyopet rata-rata paling 2-4% lah kira-kira, itu udah maksimum. Dia bisa nunggu sampai auto reject ke atas sampai 8%, bahkan double digit. Jadi beda-beda sih. Kadang kan scalping itu kadang kita misalkan udah taking profit 2%, ternyata masih naik lagi 6%, 8%, 10%, 12%. Bisa banget kayak gitu terjadi dalam jangka waktu paling cuma menitan, itu bisa banget. Nah, itu dari segi taking profitnya. Kalau dari segi time horizonnya, itu rata-rata kalau scalping itu detik sampai menitan. Ada sih yang jaman juga, detik, menit, jam lah gitu ya. Yang jelas di satu hari itu udah bakal gerak. Biasanya bahkan justru umumnya itu paling di sekitar menitan lah, detik sampai menitan. Jadi ketika saham itu kita beli, detik atau menitan itu paling lama mungkin sekian, paling 2 jam gitu ya, itu saham itu udah bakal naik atau udah turun. Jadi benar-benar cepat gitu gerakannya. Kita buy langsung atau kita sell tuh benar-benar geraknya langsung cepat, langsung naik atau turunnya cepat. Karena ya balik lagi, harga sahamnya pun rendah, market capitalnya pun rendah, jadi gampang untuk digoyangkan ini saham gitu ya. Khususnya orang-orang yang punya duitnya banyak, sekali buy atau sell langsung gerak nih harganya, langsung geraknya luar biasa. Apalagi kalau volumenya sedikit tipis di bid atau dan di offernya. Itu dari segi scalping cukup panjang ya. Oke, kalau dari one day trading, dia itu pada dasarnya ada yang bilang beli pagi jual sore, ada yang bilang beli sore jual pagi. Yang intinya itu antara buy open terus sell saat close market, hampir close market, atau enggak sebaliknya, buy saat hampir close market, sell di saat open market. Jadi one day trading ini pada dasarnya kan bisa kita tinggal ya, beda kayak scalping tadi yang memang kita harus pantengin. Jadi scalping itu balik lagi tadi ke scalpingnya sebentar. Scalping itu untuk orang-orang yang memang bisa pantengin market secara real time, bener-bener duduk, lihat laptop atau lihat HP, bener-bener tidak terdistract hal-hal lainnya. Itu scalping.
Kalau misalkan kita masih mau gawe dulu, mau kerja dulu apa-apa, oke, kita beli misalkan jam 9, setengah 10, kemudian kita lihat lagi market jam 3 gitu ya, 3 kurang kita lihat dulu. Kalau nanti kondisi udah normal jam setengah 4 mungkin kita baru lihat market, ke jam 4 kurang 10, 4 kurang 15 baru kita lihat market. Jadi lebih santai lah gitu ya. Atau bisa juga kita beli sore, terus ya udah tinggal tidur aja. Nanti besok pagi jam 9-an langsung order sell kayak gitu. Itu bisa banget kalau misalkan kita one day trading. Dan untuk profitnya juga agak apa namanya ya, tergolong, kalau kita beli saham gorengan profitnya itu tergolong tinggi juga, bisa juga tinggi gitu ya, bisa juga rendah. Cuma umumnya itu untuk pemilihan, untuk apa namanya, untuk taking profitnya nggak tinggi banget lah, tapi ya oke lah, masih tergantung sahamnya juga sih, tergantung newsnya. Jadi gue agak susah juga sih menakarnya ini gimana nih. Kemudian untuk risk untuk cut loss-nya gitu ya, untuk one day trading pada dasarnya balik lagi ke personality masing-masing, ke money management dan psikologi orangnya masing-masing. Cuma kalau kayak gue pribadi, untuk one day trading, kalau gue pilih saham blue chip, gue cenderung untuk enggak, tapi bisa jadi juga gue pakai. Kalau misalkan saham gorengan, kemungkinan besar akan gue pakai cut loss. Untuk tadi apa lagi ya? Udah one day trading udah. Kemudian lanjut ke swing trade. Swing trade ini agak berbeda ya, karena dia swing trade secara time horizon itu sekitar beberapa hari sampai mingguan, bahkan ada yang kayak sebulan 2 bulan gitu ya, baru kita sell maksudnya gitu. Nah, swing trade ini lebih ke arah kalau gue melihat kayak apa namanya ya, kita lihat dari secondary reaction, kira-kira sekitar secondary reaction atau minor reaction dari suatu pergerakan harga saham. Jadi yang kita lihat di sini adalah kecenderungan dia untuk beberapa hari atau beberapa minggu, dia ini bakal merah atau hijau, naik atau turun seperti itu. Jadi kita bukan lihat jadi pada dasarnya bukan kita kayak beli hari ini, 2 hari kemudian kita jual. Umumnya nggak begitu. Swing trade itu biasanya kalau nggak mingguan 1-2 bulan lah gitu ya. Ada juga yang kayak 5 hari baru kita jual. Jadi kita artinya itu kan apa? Artinya sekitar 5 candle, 10 candle gitu ya, bahkan sampai 20 plus lah, 20 lebih candle baru kita sell. Nah, untuk take profit juga gimana masing-masing orang. Cuma untuk cut loss sama take profit mungkin gue gabung aja ya. Itu gimana kita melihat, kita gambar grafiknya dulu, karena kan lebih ke arah tren ya. Kalau swing trade itu lebih ke arah tren. Jadi kita lihat trennya ini naik atau turun, kemudian kita kalau turun, kalau misalkan kita prediksi kan bakal naik, terus kita langsung bikin sendiri itu nanti garisnya atau di titik berapa gitu baru kita sell. Kalau misalkan ternyata keluar dari jalur itu, kita akan merisikokan uang kita berapa persen untuk loss. Nah, itu kita pertimbangkan sendiri sebelum kita melakukan buy. Kemudian untuk yang terakhir, position trader itu bisa sampai tahunan, tapi tetap kurang dari 4 tahun lah gitu ya, kurang dari 4 tahun, tapi bisa kayak setahun gitu, bisa tetap hitungannya trader, cuma trader yang agak panjang banget gitu. Dan biasanya kalau dari gua, posisi trader itu lebih ke arah yang saham-saham blue chip. Karena panjang ya, cukup panjang, setahun 2 tahun cukup panjang. Kemudian ini cukup bisa dikombine dengan analisa fundamental, karena kita bisa bilang ketika setahun sampai 2 tahun tuh banyak pergolakan harga. Kita akan melewati bulan awal Januari, kita akan melewati bulan tengah Juni, Juli, terus juga Desember bulan akhir. Nah, itu semua kan ada fase-fasenya ya, ada fase-fase market. Bisa cari di internet, banyak banget fase-fase market, dan itu pun melewati 4 musim juga. Kalau kita lihat di luar negeri itu ada 4 musim kan, 3 bulan, apa namanya, musim semi, salju dan lain-lain. Nah, itu kan berimpact juga kepada misalkan kayak ekspor dari Indonesia ataupun impor dari Indonesia dan lain-lain. Pokoknya berimpact 4 musim di luar negeri itu berimpact terhadap pasar saham di Indonesia, terhadap juga nanti pemilihan saham. Sehingga fundamental atau news ini juga
fundamental perusahaan, terus kemudian news yang beredar juga ini mempengaruhi juga. Kemudian kita combine dengan technical untuk menentukan momen yang tepat best price kita di support berapa untuk melakukan pemilihan saham. Posisi trader seperti itu, sehingga saham-sahamnya saham blue chip. Kemudian untuk time horizonnya panjang, ya kita jual bisa setahun 2 tahun kemudian. Dan juga yang jelas kita nggak usah pantengin market secara terus-terusan. Kenapa? Karena ya kan kita bisa tinggal, misalnya pun masih lama ya, setahun 2 tahun masih lama banget. Jadi kita nggak harus kayak scalping ODT dan lain-lain. Kita nggak perlu pantengin setiap hari, setiap minggu, nggak usah. Yang penting kita ketika melakukan pembelian suatu saham dimanapun itu, trader jenis apapun itu, ketika kita melakukan pembelian saham, pastikan kita tahu kita mau jual di berapa, kita mau kalau loss kita mau lakukan sell di berapa, lossnya itu di berapa. Jangan sampai ketika kita beli kita nggak tahu mau jual di berapa, dan juga kita kalau loss berapa persen baru kita jual. Itu jangan sampai. Misalnya ya kayak gini aja, kalau kita kayak mau pesan Grab atau Gojek, kita kan tujuannya dulu baru kemana kita pilih dulu kan. Nah itu baru kita pesan order. Itu kurang lebih di saham pun kayak gitu. Kita analisa bla bla bla. Oke. Kalau untung gue take profit di sini, kalau loss gue lossnya di sekian rupiah gitu. Nah, baru kita lakukan buy. Jadi kayak gitu. Jadi kita gambar dulu atau kita lihat dulu, entah overvalue, undervalue ataupun gimana pun caranya, apakah support resistance, apapun itu metodenya. Yang penting kita gambar dulu, kita tahu dulu tujuan kita di mana, TP kita di berapa, stop loss kita di berapa, baru lakukan buy. Intinya itu dimanapun time horizon kita, apapun jenis trader kita. Gue balikin ke teman-teman semua, kalian sukanya yang mana, kalian lebih prefer atau lebih nyaman untuk diam di depan laptop melihat pantengin market, atau yang mungkin kalau ada yang kerjaan lain kan nggak mungkin ya scalping ya, kecuali kerjaannya memang di bursa terus yang mantengin market, ya oke, scalping. Tapi kalau misalkan kerjanya misalkan usaha apa gitu ya, clothingan kayak atau kerja kantoran apa gitu ya, yang memang harus nggak bisa mantengin laptop banget ya, berarti kan nggak bisa scalper kan. Mungkin masih bisa yang ODT atau swing ataupun posisi trader atau bahkan investor nanti di terakhir. So gue balik ke kalian lagi, mau tipe trader dari mana, karena semuanya ada plus minusnya sendiri-sendiri. Gue pun tidak bilang ini yang paling baik, ini yang paling buruk, enggak, semuanya ada plus minusnya. Silahkan tentukan berdasarkan kepribadian kalian, silahkan tentukan game berdasarkan kesibukan dan aktivitas kalian. Bagaimana juga profil risiko kalian, apakah kalian orang yang santai-santai aja kalau loss atau panikan semuanya. Nah itu semua gue balikin kalian, karena setiap orang bakal beda-beda. Oke, itu aja konten dari gue. Kalau misalkan ada yang mau nanya silahkan tulis di komen, dan juga bisa juga DM Instagram gue di @revasimili, atau juga email gue di revasimili@yahoo.co.id. nanti gue tulis di bawah dan juga di caption, di description ya. Itu aja dari gue, bye bye.